on bid 12 jam, 8 jam atau bahkan 24 jam, ya maaf sekali percuma kalau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mas Pram di Pram Channel seputar ojek online dan Gojek pada khususnya. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf baru kali ini saya bikin konten video lagi mengenai Gojek ya teman-teman. Oke, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari viewer saya. Pertanyaannya adalah ini, kenapa selama kurang lebih 3 bulan akunnya anjlok terus dan per hari hanya cuma dapat 3 mungkin 4 orderan saja gitu kan. Nah di sini saya balas komentarnya, bisa dilihat ya teman-teman bahwa main on bidnya di area mana aja, terus durasinya berapa jam. Nah ternyata jawabannya adalah main di area ramai, terkadang main di rumah, dan juga durasi on bidnya hanya main di sekitar 8 jam ya teman-teman. Nah saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari viewer saya tersebut, tetapi di sini solusi versi saya teman-teman, tidak ada maksud untuk menggurui atau merasa sok benar atau gimana ya. Ini berdasarkan apa aja yang saya lakukan selama berkali-kali terapi di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Dan yang masih hangat sih sekitar sebulan kemarin ya saya terapi lagi. Sebabnya apa, di video sebelumnya ada saya off sekitar 7 hari ya, dan saya terapi lagi benar-benar dari nol lagi teman-teman. Dan saya lakukan terapi tersebut di kota Indramayu ya, dan bisa di-compare atau dibandingkan dengan viewer saya tadi yang berasal dari kota Sukabumi, yang notabene masih menurut saya masih sama lah ya Indramayu ya, masih kategori kota kecil ya teman-teman. Oke, berikut adalah saran dan solusi dari saya ya teman-teman. Check this out. Yang pertama saya menyoroti mengenai durasi on bid ya teman-teman. Nah mungkin persepsi kita semua bahwasanya on bid 8 jam itu masih efektif untuk saat ini, tetapi menurut saya pribadi ya teman-teman, dan menurut teman-teman saya yang ngebid di kota Indramayu, durasi on bid 8 jam itu untuk sistem Gojek saat ini menurut saya kurang efektif teman-teman ya, khususnya untuk kota kecil, dimana menurut saya batas minimal untuk on bid per hari untuk akun kita bisa tetap jalan, tetap ya bisa dikatakan gacor lah ya teman-teman, itu di durasi di 12 jam teman-teman. Nah kenapa 12 jam? Karena persaingannya luar biasa kan, driver baru semakin banyak, kemudian juga mereka sangat-sangat antusias sekali untuk bisa gacor ya kan teman-teman. Dan juga untuk jumlah orderan juga pastinya kan berpengaruh karena banyak saingan dari aplikator lain ya pastinya ya teman-teman. Nah di sini durasi on bid menurut saya harus 12 jam ya teman-teman, dan saya sarankan untuk pagi hari jam 7 atau jam 8, atau mungkin untuk yang ingin jadi akun goret bisa di subuh hari ya. Nah poin kedua adalah mengenai area mangkal atau pada saat mencari orderan atau menunggu orderan itu di mana sih teman-teman. Viewer saya tadi bilang di area ramai, terkadang di area di rumah gitu kan. Nah di sini menurut saya ya teman-teman, durasi atau jam online on bid kita itu kan dinilai oleh sistem Gojek perharinya dan diakumulasi dalam 1 bulan, bisa dilihat di profil partner kita ya teman-teman. Nah menurut saya di sini dari dulu yang dinilai, yang dianggap oleh sistem Gojek itu pada saat kita online di area ramai teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman, saya on bid 12 jam, 8 jam atau bahkan 24 jam, tetapi hanya di rumah aja gitu, dan rumahnya jauh dari kota, jauh dari area ramai orderan, entah goret ataupun GoFood. Nah itu tidak dinilai kalau menurut saya teman-teman. Jadi menurut saya usahakan untuk on bid maksimal, misalkan minimal 12 jam itu harus di area ramai, pusat kota lah ya, atau di sekitar ya udah pada tahu lah teman-teman semua area ramai di mana. Nah kalau menurut saya itu, jadi menurut saya maaf sekali percuma kalau kita hanya on bid tiap hari berjam-jam hanya di rumah atau di area yang tidak ramai teman-teman. Nah yang kedua, kenapa sih di area ramai? Ya karena tadi potensi orderannya akan tinggi masuk ke kita walaupun kita dekat atau bersama dengan driver-driver yang sudah gacor gitu teman-teman. Ada peluang, pastinya ada peluang kita mendapatkan orderan walaupun cuma ya sehari 3-4, nggak masalah teman-teman. Itu kan adalah proses terapi
Tujuannya adalah ya tadi mendapatkan orderan, mendapatkan riwayat penyelesaian orderan. Nah, poin ketiga yaitu ambil semua orderan pastinya teman-teman. Untuk proses terapi akun Gojek, ambil semua orderan apa aja, usahakan dijalankan, entah penjemputannya jauh, entah restonya jauh, apapun itu, halangan, rintangan, aralnya kita harus jalankan karena untuk kebaikan akun kita, ya kan. Checklistnya ya tadi penyelesaian orderan, kita harus dapat riwayat sebanyak-banyaknya dalam masa terapi tersebut, dan minimal menurut saya 2 minggu ya, bagus-bagusnya 1 bulan teman-teman, karena terapi saya terakhir bulan kemarin 1 bulan teman-teman, dan alhamdulillah di bulan berikutnya, bulan kedua itu akun sudah mulai terasa enteng. Nah, poin keempat yaitu usahakan jangan libur dulu. Kalau saran saya teman-teman, ya terserah sih teman-teman, bisa lakukan seperti saya kemarin sebulan tidak libur. Mungkin anggapannya lu bohong bang, bodoh banget, ngapain masa-masa sebulan nggak libur kan. Ya tadi teman-teman, mencari riwayat, menguatkan durasi on-bid, jam online kita, dan nanti pada saat proses terapi tersebut sudah selesai ya kita baru atur libur dalam seminggu sehari, ya kan. Nah, dan yang poin berikutnya kelima adalah usahakan atau perhatikan atau monitoring teman-teman pendapatan kita dalam per minggunya. Kan bisa dilihat di pendapatan di aplikasi komputer kita ya, pendapatan per hari, per minggu. Nah, di sini saya menyoroti pendapatan per minggu. Nah, di sini pada saat saya terapi kemarin saya perhatikan pendapatan per minggu saya, dan saya berinisiatif untuk minggu berikutnya harus lebih besar daripada minggu sebelumnya. Walaupun progresnya atau kenaikannya cuma 50.000, 100.000 nggak masalah teman-teman, itu ada progres. Dan menurut saya semakin ada pertambahan pendapatan dalam per minggunya, itu semakin cepat proses terapi kita selesai dan akun kita akan jadi sedikit demi sedikit akan menjadi enteng teman-teman. Dan terjadi pada saat saya terapi minggu pertama gila cuma dapat berapa 300.000 atau 600.000 gitu teman dalam 1 minggu, dan minggu berikutnya terjadi kenaikan hampir 1.000, hampir 1 juta dalam seminggu ya, 7 hari teman-teman, kan saya nggak libur kan. Dan minggu berikutnya ada kenaikan lagi, walaupun cuma nggak signifikan, cuma 50.000 atau 100.000, cuman server saya rasa melihat usaha kita teman. Nah, gimana sih caranya untuk menaikkan pendapatan kita per minggunya? Nah, di sini saya memaksimalkan on-bid di Sabtu dan Minggu, weekend ya teman-teman, dimana para driver gacor mayoritas pada libur teman-teman. Nah, di situ peluang kita untuk masuk, untuk mengambil orderan dan mengumpulkan banyak riwayat penyelesaian orderan. Ya, misalkan ada pertanyaan, bang kok proses terapi biar akunnya enteng, biar gacor kok ribet-ribet amat sih, mesti libur? Nggak usah mesti nggak libur 2 minggu, sebulan gitu, dan mesti main autobid, mesti diambilin semua orderan yang masuk. Gini ya teman-teman, untuk kita para driver yang lebih di kota kecil, bukan di kota besar teman-teman, jumlah orderannya itu sedikit teman-teman, maksudnya tidak sebanyak yang di kota besar gitu teman-teman, apalagi Jabodetabek gitu ya, yang orderannya berlimpah ruah dan sortir aja tetap gacor. Kalau di kota kecil kita sortir bunuh diri teman-teman. Mungkin teman saya yang viewer tadi tahu lah ya di Sukabumi seperti apa, mungkin kurang lebihnya sama kayak kota ngebit saya di Indramayu, yang dimana mayoritas semua driver itu autobid teman-teman, dan nyortir di kota kecil seperti kita orderannya yang terbatas, udah N itu akun teman-teman. Jadi misalkan saran saya atau metode saya dalam terapi ini diterapkan di kota besar ya akan lebih luar biasa, tetapi memang pasti konsekuensinya dan mungkin kerepotannya atau effortnya itu akan susah ya. Kalau di kota besar macet, antri di restonya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau di kota kecil sih nggak ada macet, jarang sekali macet, dan antriannya nggak terlalu panjang teman-teman. Nah, solusi dari saya pribadi Mas Pram, yang saya ulang lagi ya, yang pertama tadi durasikan on-bid kita minimal 12 jam,
kita on bid di area ramai full seharian, ya istirahat sejam wajar lah ya. Jangan kita on bid tiap harinya di area tidak ramai, walaupun dibagi misalkan 3 jam atau 4 jam atau 6 jam di rumah, 6 jam di area ramai. Jangan, mending di area ramai full 12 jam teman-teman. Kemudian ambil semua orderan yang masuk untuk memperkuat riwayat penyelesaian orderan dan memperkuat durasi on bid kita. Poin berikutnya, usahakan pendapatan kita per minggunya mengalami kenaikan walaupun sedikit. Kemudian poin berikutnya adalah jangan libur dulu selama masa terapi, entah 2 minggu atau 1 bulan. Tujuannya untuk memperkuat tadi durasi on bid dan penyelesaian orderan teman-teman. Bersakit-sakit dahulu, senang kemudian dong pastinya ya teman-teman. Dan semua poin tadi dilakukan secara konsisten ya teman-teman. Konsisten dari mulai start on bid sampai off on bidnya harus konsisten juga. Start on bid jam 7 pagi, off bid jam 8 malam. Kalau untuk saya pribadi, dan saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Ya ada beberapa hari juga yang memang melebar jadi off bid di jam 9 atau jam 10. Nggak masalah, asal jangan terlalu sering. Dan seminggu cuma sekali untuk mengejar pendapatan, nggak masalah teman-teman. Tapi jangan terlalu sering. Karena apa? Karena saya menemukan salah satu sebab terjadi delay di saat akun kita sudah melewati masa terapi itu karena riwayat tadi. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya mengenai delay yang terjadi pada akun kita itu karena apa. Oke, sekian solusi akun A-nya berhari-hari, berbulan-bulan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Tidak ada maksud menggurui atau sok pintar, sok hebat, sok suhu, apalagi enggak. Saya bukan suhu, saya punya suhu lagi, enggak banyak yang lebih hebat dari saya di luar sana ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua untuk menjadikan akunnya menjadi gacor dan mendapatkan rezeki yang berkah dan bermanfaat untuk keluarga di rumah. Tetap semangat, jangan lupa like dan subscribe-nya. Patuhi protokol kesehatan, rambu-rambu lalu lintas, dan salam gacor.